Dia tidak meratasamakan semua yang dilayani. Dia tidak mungkin duduk di tempat yang tinggi. Allah adalah Allah yang adil. Itu sebab takhta Allah adalah Allah yang takhta yang kekal. Takhta Allah adalah takhta yang kekal karena Allah melakukan segala sesuatu dengan kejujuran dan keadilan. Ini dua prinsip. Sesudah kejujuran dan keadilan dilakukan oleh Tuhan Allah, akibatnya Adam mendapatkan pujian dari Israel. Apa artinya? Anak putra mahkota Tuhan Allah. Saudara-saudara, jadi semua orang yang dipilih oleh Tuhan, semua orang diberikan mandat menjadi anak Allah. Mereka memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, memberikan hormat kepada Tuhan. Dan di sini takhta Tuhan didirikan di atas pujian orang Israel. Takhta Tuhan mempunyai dasar adil dan kejujuran, adil dan cinta kasih. Kesemua keseimbangan ini mengakibatkan Tuhan berdiri tegak dari kekal sampai kekal. Dan Yesus Kristus naik ke atas takhta dengan kedua tangan yang sudah pernah dilukai. Yesus naik ke atas takhta dengan kedua kaki yang sudah ditusuk dilubangi. Yesus naik ke atas takhta justru melalui sesuatu pengalaman yang sudah disembelih sebagai domba yang berkorban. Saudara-saudara, engkau patut duduk di atas takhta, engkau patut memerintah, dan kerajaan milik kekal adanya. Apa sebab? Karena dia mempunyai keadilan, kejujuran, dan pengorbanan yang patut kita puji untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, nanti dalam minggu depan kita akan membicarakan tentang bagaimanakah dengan cinta akan keadilan, sehingga akibatnya dia diurapi dengan minyak sukacita oleh Tuhan Allah dari surga. Nah, ini juga menjadi sesuatu contoh, menjadi suatu dorongan bagi pelayanan kita masing-masing. Ada orang yang banyak hanya kerja sedikit, ngomelnya banyak luar biasa. Ada orang yang tugasnya berat sekali, tapi dia selalu bersukacita. Apa sebabnya? Karena dia sudah mengerti cara rohani dan rahasia bagaimana Tuhan menjadi contoh pelayanan. Saudara-saudara sekalian, sebenarnya kalau kita banding pelayanan kita dengan pelayanan-pelayanan dari Rasul pada abad pertama, apa sih kita? Kita boleh naik mobil, naik kapal terbang, paling sedikit naik bajai, saudara-saudara. Yesus sepeda pun tidak pernah naik, betul nggak? Coba pikirkan, apa yang dikerjakan oleh Yesus Kristus dengan kita. Kita sudah terlalu enak. Dulu saya pernah sampai satu hari kalau makan 3 kali, khotbah cuma 2 kali saya rasa berdosa. Saya pernah merasa kita terlalu sedikit melayani Tuhan, terlalu sedikit berkorban, terlalu sedikit mengabdi, terlalu sedikit menjadi berkat bagi orang lain. Jikalau saya mempunyai 1000 hidup, bagi Hudson Taylor, seluruh 1000 jiwa boleh diambil oleh Tiongkok. Dia pendiri China Inland Mission. Jikalau aku mempunyai 1000 pound sterling, biar Tiongkok boleh memakainya untuk penginjilan semua. Saudara-saudara, jikalau kita banding dengan orang-orang pada abad pertama yang dipanggil oleh Tuhan, pelayanan mereka begitu rela, begitu bersukacita, begitu senang, tetapi penuh dengan segala kesulitan-kesulitan yang kita sulit membayangkan. Saudara-saudara, Yesus Kristus naik ke takhta justru karena kedua tangan yang sudah dipaku, kedua kaki yang sudah ditusuk, dengan rusuk yang sudah berlubang, dengan kematian yang pernah dialami, dengan pembuangan di atas kayu salib, mengakibatkan dia berteriak, my God, why hast thou forsaken me? Orang seperti ini akan duduk di atas takhta, bukan yang berambisi, yang rasa diri hebat, yang rasa saya juga tidak kalah sama dia. Kenapa dia dihormati, saya tidak? Saudara-saudara, Kristus dengan diam-diam menderita, akhirnya Bapa mengangkat dia ke atas takhta. Dan Allah memberikan kesaksian yang berkata kepada dia, bahwa kerajaanmu itu dan tongkat kerajaanmu itu kekal adanya. Saudara-saudara, sekarang saya akan membicarakan beberapa hal tentang kerajaan, penguasaan, keadilan dan sebagainya. Nah, saudara-saudara, jikalau kita setiap kali membicarakan tentang kerajaan atau sesuatu bangsa, satu negara, maka beberapa hal yang penting yang harus ada. Pertama, yaitu negara itu berlokasi, bertempat, berwilayah. Ini artinya, saudara-saudara, ini menjadi dasar pertama. Satu negara, satu kerajaan, ada wilayahnya, ada lokasinya, ada tempatnya, ada teritorinya. Ini pertama. Kedua, di dalam sesuatu negara ada satu kerajaan,
maka ada penduduknya, yaitu orang-orang yang mengisi di wilayah itu, orang yang berada di dalam negara itu. Ini menjadi unsur kedua. Ketiga, kita bicara tentang satu negara, ada pemimpinnya, ada penguasanya yang memimpin, yang mengatur, yang memerintah di dalam negara itu. Dan keempat, di dalam satu negara, satu kerajaan, ada prinsip penguasaan yang disebut sebagai tata negara, atau disebut sebagai konstitusi, atau disebut sebagai sesuatu dalil pemerintahan. Nah, saudara-saudara sekalian, ini 4 hal yang menjadikan negara itu negara. Selain daripada itu, ada pertahanan, dan ada penghukuman, ada segala rule yang menjadi aturan main di dalam teritori pemerintahan itu. Ini menjadi sesuatu dasar-dasar prinsip dari kerajaan. Nah, saudara-saudara, sekarang kita mau melihat kerajaan Tuhan itu apa artinya. Apa yang dikatakan kerajaan Allah, kerajaan Allah, kerajaan Allah. Apa yang diartikan sebagai kerajaan-kerajaan surga, kerajaan surga di atas dunia. Saudara-saudara, di dalam seluruh kitab suci kita melihat sesuatu paradoks, yaitu Tuhan Allah berkali-kali khususnya mulai daripada mulut Abraham, lalu sampai Musa, sampai Daniel, sampai Yesaya, sampai kepada Yohanes Pembaptis, sampai kepada Yohanes yang menulis akan wahyu. Kita melihat satu garis merah mengatakan Allah akan memerintah di tengah-tengah manusia. Nah, saudara-saudara, bahwa apa yang dikatakan pertama kali oleh Abraham adalah yang mengadili seluruh dunia. Apakah mungkin dia tidak menjalankan keadilan? Nah, ini adalah satu kalimat yang penting sekali dalam pengertian kerajaan Allah. Yang akan menghakimi seluruh bumi, pasti dia menjalankan keadilan. Nah, di sini kita melihat bahwa pada saat Abraham berada di dunia, banyak kerajaan kecil-kecil, tetapi dia mempunyai satu pandangan yang menembusi surga, dan dia mengatakan yang akan mengadili dan akan menghakimi seluruh muka bumi, dialah yang akan menjalankan keadilan. Di situ Abraham percaya ada pemerintah di atas pemerintah. Abraham percaya ada raja di atas raja. Abraham percaya ada penghakiman di atas penghakiman. Orang yang mempunyai iman percaya seperti ini, dia boleh menjadi bapa orang yang beriman dari segala zaman. Dan dia boleh melihat melalui penilaian itu, siapa sih engkau? Kerajaan apa engkau? Engkau hanya raja dunia. Engkau boleh menerima suapan uang lalu melepaskan penjahat. Engkau boleh bias karena engkau lebih pro akan golongan ini, lalu engkau melepaskan provokator. Engkau tidak pernah menjalankan keadilan. Engkau belum pernah menghakimi dengan secara adil, karena engkau hanya manusia yang berdosa. Engkau pun akan diadili Tuhan. Jadi konsep Abraham jelas sekali, di atas keadilan daripada suku-suku, bangsa-bangsa, kerajaan-kerajaan dunia yang begitu banyak, ada satu yang akan menghakimi seluruh muka bumi, dan dia pasti menjalankan keadilan. Saudara-saudara, konsep itu muncul di Musa pada waktu dia berkata kepada Firaun, supaya engkau mengetahui bahwa Allah akan memimpin bangsanya untuk berbakti keluar dari tempatmu. Let my people go. Biar umatku pergi daripada perhambaan engkau, perlengguan daripada engkau. Biarlah hamba-hamba kita semua pergi, semua bangsa dari Tuhan pergi, karena mereka bukan bangsamu. Saudara-saudara, hak apa Firaun memaksa, memperhambakan orang Israel? Hak apa raja di dalam dunia ini memaksakan segala kemauannya atas manusia? Saudara-saudara, apakah yang menjadi keunggulan terbesar daripada Jimmy Carter? Dia bukan seorang presiden Amerika yang cukup kuat secara karakter pribadi dan secara penampilan kekuasaan, tapi dia mempunyai sumbangsi terbesar di dunia, yaitu dia meninggikan, menonjolkan hak asasi manusia lebih penting daripada politik. Ini adalah sumbangsi kontribusi Jimmy Carter yang harus diingat oleh manusia selama-lamanya. Di dalam konferensi Helsinki dia mengemukakan hak asasi manusia.
Dan hak asasi manusia pada abad ke-21 akan menjadi satu event atau sesuatu masalah yang diperhatikan seluruh dunia. Lebih penting daripada otoritas intern negara. Saudara-saudara, ini akan menjadi satu langkah besar.